Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Begitu juga dengan ayah, bunda, serta keluarga semua di rumah. Semoga dalam keadaan yang sehat. Amin. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Bunda Widya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai PPKN. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu norma dan keadilan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita berdoa dulu, sehingga nanti belajar kita pada hari ini bisa lebih fokus dan juga bisa lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita baca dulu, yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, memahami dan menjelaskan makna dan arti penting dari norma. Yang kedua, menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat, mengampanyekan perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Nah, teman-teman, norma. Mungkin kata-kata ini tidak tabu lagi ya dalam telinga kita, karena norma ini sudah teman-teman pelajari dari SD sampai sekarang teman-teman di SMP. Bunda hanya tinggal mengulang-ulang kembali, membahas kembali, sehingga teman-teman bisa memperdalam dan bisa memahaminya serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semua. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam pengertian dari norma. Oke, pengertian norma. Kita bacakan satu persatu ya teman-teman ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kemudian, menurut Aristoteles, manusia juga adalah zoon politikon, yang artinya manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin berkumpul dan bergaul dengan sesamanya. Kemudian, norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat akan berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Nah, teman-teman, di sini Bunda akan memaparkan kembali. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu terlahir sebagai makhluk individu. Namun, seiring pertumbuhannya, kodrat manusia pun bergeser menjadi makhluk sosial. Mengapa demikian ya? Karena sejak lahir hingga meninggal dunia, manusia itu senantiasa membutuhkan pertolongan serta bantuan orang lain. Nah, kita sebagai manusia selalu ingin hidup bermasyarakat, bergaul, berinteraksi, kemudian juga saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Demikian kodrat manusia. Di samping sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Nah, teman-teman, di sini tadi sudah Bunda bacakan bahwa ada ahli filsafat yang berasal dari bangsa Yunani bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu merupakan zoon politikon. Artinya, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul, untuk hidup bersama-sama, bergaul antar satu manusia dengan manusia lainnya. Nah, teman-teman, jadi
teman-teman bisa menyimpulkan di sini ya, kita semua bisa menyimpulkan di sini bahwa manusia itu kan hidupnya berkelompok. Nah, dalam kehidupan berkelompok itu, manusia itu harus ada yang mengatur sehingga kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Nah, aturan-aturan tersebut yang kita sebut dengan norma. Nah, di poin terakhir, norma itu berlaku dalam kelompok masyarakat akan berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Benar sekali. Nah, norma yang berlaku di daerah kita belum tentu berlaku di daerah lainnya. Kenapa? Ya, norma itu adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat yang biasanya berasal dari adat istiadat, kebiasaan masyarakat dalam daerah masing-masing. Jadi, norma itu bukan merupakan patokan hukum yang pasti untuk universal seluruh bangsa Indonesia. Melainkan, norma adalah peraturan yang mengikat kelompok masyarakat yang tinggal dalam daerah tertentu. Jadi, mengikatnya hanya dalam satu daerah gitu. Baik, kita next ya, teman-teman. Norma menjadi perwujudan nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nah, jadi sekelompok masyarakat yang tinggal dalam satu daerah, di mana peraturan yang ada dalam daerah tersebut dijadikan sebagai norma, dan itu yang harus dipatuhi dalam kehidupan kelompok masyarakat tersebut. Bila ada masyarakat lain, maksudnya bila ada masyarakat yang berasal dari daerah lain masuk ke dalam daerah tersebut, maka seseorang yang masuk tersebut yang berasal dari daerah lain tersebut harus mengikuti norma atau aturan yang berlaku dalam daerah tersebut. Jadi, ya, norma itu perwujudan nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Kemudian, dalam masyarakat akan ada sanksi bila ada di antara mereka yang melanggar dari norma yang berlaku. Nah, namanya juga peraturan. Apabila patuhi, maka peraturan tersebut bisa membuat hidup kita tertib, aman, nyaman, tentram. Tapi bila peraturan tersebut tidak dipatuhi, maka kehidupan pun akan kacau. Kehidupan juga akan berantakan, tidak akan terjadi ketertiban. Sehingga harus ada sesuatu yang bisa mewujudkan, yang bisa membuat masyarakat itu patuh terhadap norma, yaitu sanksi atau hukuman. Nah, sanksi terdiri dari dua jenis, ada sanksi positif dan juga sanksi negatif. Sanksi positif itu biasanya berupa pujian, dan sanksi negatif antara lain bisa berupa denda, pengucilan, ejekan, sindiran, bahkan sampai hukum penjara, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ya ke dalam contoh-contoh perilaku mentaati norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman akan banyak sekali menjumpai contoh-contoh mentaati norma dalam kehidupan teman-teman, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, keluarga, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh kecilnya yang harus kita jalankan setiap harinya, yaitu menjalankan ibadah. Kita menjalankan ibadah tepat waktu. Setiap datang waktu kita langsung menjalani ibadah, sholat, puasa, zakat, dan semua ketentuan-ketentuan ibadah dalam Islam. Bila kita laksanakan berarti kita telah mematuhi norma agama. Nah, lanjut. Menghormati guru. Bila bertemu dengan guru, teman-teman itu wajib bertegur sapa, menyapa, kemudian salim. Nah, ini cara menghormati guru. Dan ini akan termasuk ke dalam kelompok norma kesopanan. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah contoh hidup rukun antar umat beragama.
Nah, di Indonesia itu tidak hanya Islam, teman-teman. Tidak hanya Islam yang dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia, melainkan ada beberapa agama yang juga disahkan dan boleh dianut, serta yang memang sudah dianut oleh masyarakat Indonesia. Ada Konghucu, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Islam di Indonesia. Namun, bila kita bisa hidup rukun antar umat beragama, berarti kita telah mentaati norma agama dengan baik. Bunda Widya menyebutkan ada norma agama, norma kesopanan, ada norma kesusilaan, kemudian juga ada norma hukum. Teman-teman semua tidak perlu khawatir. Nah, untuk di pertemuan berikutnya, Bunda akan menjelaskan macam-macam norma. Untuk minggu ini kita cukup sampai di pembahasan yaitu arti ataupun pembahasan umum mengenai norma, teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Bila teman-teman nanti mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan tersebut ke dalam grup WA kita ya, atau juga bisa di kelas, di Google Classroom kita. Sehingga pembelajaran hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke, teman-teman semua. Sampai di sini penjelasan mengenai norma. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya, kemudian bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari teman-teman. Baik, Bunda tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu teman-teman.